Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Tujuannya yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran perawat dalam melakukan tindakan pencegahan hipertensi, mampu menjelaskan faktor risiko penyakit hipertensi, mampu menjelaskan penatalaksaan penyakit hipertensi. Yang pertama yaitu insidensi dan prevalensi kasus. Prevalensi penderita hipertensi di Indonesia sebagai salah satu negara dengan pendapatan rendah mencapai 34,1% dengan estimasi jumlah kasus sebesar 63.309.620 orang. Selain itu pada tahun 2018 sebanyak 427.218 penduduk Indonesia meninggal akibat hipertensi. Hipertensi terjadi pada umur 31 sampai 40 tahun dengan persentase 31,6%, umur 45 sampai 54 tahun dengan persentase 45,3%, umur 55 sampai 64 tahun 55,2%. Dari prevalensi sebesar 34,1% ini, diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya ini mengalami hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Faktor risiko kasus penyakit kronis dan tidak menular, yaitu tentang faktor risiko dari hipertensi. 1. Genetik, 2. Usia, 3. Jenis kelamin, 4. Obesitas, 5. Kebiasaan merokok, 6. Konsumsi garam berlebih, 7. Penggunaan minyak jelantah, 8. Stres. Kemudian untuk penata-laksanaan pencegahan pengendalian dari penyakit kronis di komunitas tentang hipertensi, yaitu pelaksanaan pencegahan dan pengobatan pada hipertensi dengan aktif melakukan kegiatan fisik atau olahraga, menurunkan atau mengendalikan berat badan, tidak mengkonsumsi alkohol, diet, mengurangi stres dan berhenti merokok. Pelaksanaan self-management pada penderita hipertensi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan pengobatan terkait penyakit hipertensi. Penata laksanaan self-management dapat dilakukan melalui program edukasi berbasis komunitas. Pembentukan kelompok masyarakat peduli hipertensi merupakan upaya program keperawatan komunitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Pembentukan kelompok peduli masyarakat merupakan program edukasi berbasis komunitas yang diartikan sebagai program pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat citra. Untuk penelaksanaan menggunakan non-farmakologi, penelaksanaan ini dengan menggunakan non-farmakologi menurut Renier 2015 sebagai berikut. 1. Pengaturan diet, yaitu rendah garam. Diet rendah garam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kemudian diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner. Dan yang kedua yaitu penurunan berat badan, bisa melalui olahraga. 4. Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Penelaksanaan medis yang diterapkan pada penderita hipertensi adalah sebagai berikut, yaitu terapi oksigen, pemantauan hemodinamik, pemantauan jantung, obat-obatan atau farmakologi. Kemudian untuk program pemerintah dalam mengendalikan penyakit kronis hipertensi,
yaitu upaya pengendalian hipertensi lebih cost efektif melalui pendekatan non-farmakologi. Program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat merupakan upaya intervensi yang lazim dilakukan dalam mengelola penyakit kronis termasuk hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS telah mengembangkan program pengelolaan penyakit kronis, yang mana program ini bertujuan untuk mencegah dan memperlambat terjadinya komplikasi yang serius dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Prolanis merupakan bagian dari paket manfaat jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelayanan kesehatan primer harus lebih mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam manajemen medis pasien hipertensi. Selain itu, upaya advokasi perlu dilakukan kepada pemerintah agar program pengelolaan penyakit kronis di masyarakat, baik melalui Prolanis BPJS maupun Posbindu PTM, dapat mengadopsi strategi pendekatan keluarga. Kemudian, peran perawat komunitas dalam mengendalikan penyakit kronis dan tidak menular di masyarakat tentang hipertensi, yaitu perawat sebagai petugas kesehatan memiliki peran sebagai edukator atau pendidik. Sebagai seorang pendidik, perawat membantu klien mengenal kesehatan dan prosedur asuhan keperawatan yang perlu mereka lakukan guna memulihkan atau memelihara kesehatan tersebut. Perawat dalam menjalankan peran sebagai edukator, yaitu membantu pasien untuk meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan terkait dengan keperawatan dan tindakan medis yang diterima, sehingga pasien atau keluarga bisa menerima tanggung jawab terhadap hal yang diketahuinya. Edukasi yang diberikan perawat akan menambah pengetahuan klien tentang bagaimana perawatan dan pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Klien akan mengetahui cara terbaik penata laksanaan terhadap penyakit, sehingga kesadaran untuk patuh terhadap perawatan dan pengobatan akan meningkat. Untuk kesimpulannya, hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas normal atau tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Hipertensi ini merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi dan dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan. Berikut daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.